Oke, nah seandainya hari ini Anda sudah memiliki rezeki yang banyak, penghasilan yang banyak, duit yang banyak masuk, tetapi tidak ada peningkatan dalam kehidupan Anda, bahkan nggak bisa nyelengi, nggak bisa nabung, nggak bisa beli sesuatu, ya, padahal penghasilannya gede. So why? Kenapa? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Yang, dan terima kasih telah menyimak channel ini dan mempraktekkan banyak sekali video-video di channel ini. Bagi Anda yang misalkan baru melihat channel ini dan merasa channel ini bermanfaat, ya silahkan Anda klik subscribe di sini dan nyalakan tombol lonceng agar Anda bisa mendapatkan notifikasi-notifikasi ketika saya baru upload video. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin ngobrol dengan Anda. Siapa tahu Anda punya masalah yang sama, karena saya dulu punya masalah ini, gitu ya. Jadi siapa tahu Anda memiliki masalah yang sama seperti ini, sehingga nanti kita akan temukan permasalahannya, ya, dan juga solusinya. Oke, brother. Saya senang sekali channel ini tuh banyak sekali yang nonton, nggak cuma dari Indonesia, bahkan dari mancanegara, ya. Thank you, terima kasih. Dan jika kamu belum mengikuti Instagram saya, silakan lihat di sini di @yayangsundawa. Di situ saya sering sekali membuat video-video pendek sekitar 1 menitan, ya. Saya sering membuat video pendek dan juga saya sering update story di situ, dan saya juga sering live streaming. Silakan Anda follow Instagram saya di @yayangsundawa. Nice. Oke. Saya mengalami, mungkin juga Anda mengalami penghasilan banyak, gaji banyak, penghasilan banyak, pokoknya entah dari bisnis atau dari kerjaan, tetapi yang tersisa hanya sedikit, ya. Yang tersisa habis, bahkan justru malah habis, nggak ada uangnya kemana, bahkan malah punya utang. Wow, ya, mungkin Anda mengalami hal seperti itu juga. Saya tidak tahu, saya pernah mengalami ini dulu, ya. Saya pernah mengalami ini. Baik, di video ini, jika Anda mengalami hal yang sama, maka saya akan uraikan semuanya. Saya akan uraikan kira-kira penyebabnya apa dan solusinya apa, ya. Jadi silakan simak video ini sampai selesai. Tinggalkan juga komentar Anda di kolom komentar, misalkan Anda ingin bertanya, atau silakan Anda bisa tulis doa Anda agar diaminkan oleh puluhan ribu viewer channel ini. Oke, berbicara tentang penghasilan, ya, saya tahu bahwa kita itu tidak pernah dibatasi penghasilan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sama Allah Subhanahu wa taala, kita tuh bebas sama penghasilan berapa. Oke, saya sering sekali mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak pernah membatasi Anda. Andalah yang membatasi pikiran Anda sendiri. Oke, nah seandainya hari ini Anda sudah memiliki rezeki yang banyak, penghasilan yang banyak, duit yang banyak masuk, tetapi tidak ada peningkatan dalam kehidupan Anda, bahkan nggak bisa nyelengi, nggak bisa nabung, nggak bisa beli sesuatu, ya, padahal penghasilannya gede. So why? Kenapa? Yang pertama, saya ingin Anda mengecek sekali lagi bisnis atau pekerjaan Anda. Apanya yang dicek, Mas? Bisnisnya itu berkah apa enggak? Ciri-ciri rezeki yang nggak berkah itu adalah cepet habis. Oleh karena itu silakan Anda cek, karena saya dulu juga mengecek penghasilan saya yang lama-lama dan saya rasa itu kurang berkah, maka habis cepet hangus. Uang itu kayak asap, cepet sekali habis. Kenapa? Karena saya merasa pekerjaan yang lama, bisnis yang lama saya di tahun 2011 sampai sekian itu, ya, 2015 itu nggak berkah, gitu ya. Oleh karena itu saya stop dan saya akhirnya berganti bisnis dan yang lebih berkah. Seperti itu, teman-teman, ya. Yang pertama adalah cek dulu kerjaan Anda, cek dulu bisnis Anda, cek dulu dari mana uang yang Anda dapat itu berkah enggak? Itu berkah apa enggak? Gitu ya. Misalkan, wah, jadi gini, brother. Kalau misalkan Anda ragu itu berkah atau enggak, Anda bisa tanyakan ke orang yang lebih paham agama. Gitu. Anda bisa konsultasi sama ustadz, konsultasi sama kiai, konsultasi sama siapa, gitu ya. Anda bisa tanya mereka. Kira-kira, Pak, mohon maaf, bisnis saya ini berkah atau enggak, gitu. Kenapa? Nah, itu salah satu cirinya uang itu cepat habis karena bisnisnya tidak berkah, gitu ya. Nah, Mas, saya itu udah merasa bisnis saya berkah, gitu. Saya udah merasa bahwa kerjaan saya itu halal, uang yang saya dapat halal, saya nggak ngerugiin orang lain dan sesuai syariah, sudah bagus, gitu. Kerjaan saya udah good, gitu. Tapi kenapa uang saya cepat habis juga? Nah, selanjutnya yang kedua, bisa jadi Anda, saudara, ya, tidak pernah menghitung pengeluarannya, gitu ya. Jadi Anda asik mencari uang, Anda cari dapat duit, dapat penghasilan, bisnis A, bisnis B, semangat sekali menghasilkan uang, tetapi Anda tidak pernah mencatat pengeluaran Anda.
Orang sukses itu dimulai dari nyatet gitu ya. Saya bilang seperti itu, nyatet. Ini dicatat, pengeluarannya dicatat. Nanti akan ada anggaran untuk Anda tabung dan ada anggaran untuk Anda investasikan menjadi bisnis lagi yang lebih gede. Ada lagi anggaran untuk sedekah dan macam-macam. Karena sedekah itu akan membuat rezeki Anda tambah gila, gitu ya. Nah, jadi solusinya Anda mungkin nggak pernah nyatet atau mungkin Anda pernah nyatet tapi males, gitu ya. Anda catat hari pertama, hari kedua, ketiga catat lalu males, gitu ya. Hari selanjutnya lembek gitu, habis itu hilang, ya. Nggak disiplin gitu ya, Anda nggak nyatet lagi dan akhirnya penghasilan Anda back to kembali lagi, uang datang habis, bahkan sampai utang. Kenapa? Dia tidak bisa mengkontrol pengeluarannya gitu ya. Apa saja yang dicatat Mas? Semuanya bisa dicatat gitu ya, pengeluaran. Jadi pengeluaran harian Anda bisa beli buku tulis kosong yang nggak terlalu mahal, yang harga 10.000 atau 15.000, Anda bisa tulis di situ pengeluaran hari ini, misalkan hari ini tanggal berapa, hari ini pengeluaran apa gitu ya. Pengeluaran misalkan beli beras, beli telur, beli minyak goreng, beli bensin, beli apa ditulis. Nanti akan keluar setiap harinya itu pengeluaran berapa. Oke? Setelah itu nanti dicatat di totalnya itu berapa pengeluaran 1 bulan. Anda bisa mengerti ya. Anda bisa mengerti, wow ternyata itu bolongku ada di sini. Ternyata pengeluaran terbesar ada di jalan-jalan, misalkan ada di nonton, ada di order GoFood misalkan. Ini pengeluaran terbesar tuh. Nah, kita bisa meraba, kita bisa ngerti ya. Selain buku pengeluaran, Anda juga punya buku pemasukan. Jadi ada dua nih. Yang pertama buku pengeluaran, yang kedua ada buku pemasukan. Buku pemasukan ini mencatat semua pemasukan Anda, gitu ya. Nah, akhirnya akan nanti tujuannya adalah di akhir nanti, di akhir bulan ya atau awal bulan Anda bisa mengerti berapa banyak pemasukan kamu, berapa banyak pengeluaran kamu. Awalnya berat gitu ya. Kenapa? Saya dulu melakukan awalnya juga berat banget, gila. Kenapa? Karena saya hidupnya itu nggak terlalu teratur gitu ya, seperti teman-teman yang lain gitu ya. Jadi saya tuh kadang ada sibuk ini, kadang malam ada sibuk begini, jadi agak lupa nyatet, kurang disiplin dulu ya. Setelah saya mengerti fungsinya, akhirnya saya disiplin. Saya biasakan dan jadikan habit saya. Ketika saya lagi keluarin uang untuk sesuatu, apapun itu, makan di luar dan sebagainya, saya selalu mencatat gitu ya, saya selalu nyatet gitu. Bahkan kalau nggak nyatet itu rasanya ada yang kurang. Nah, jadi saya catat. Akhirnya saya bisa tahu, oh ternyata miss saya itu di sini, pengeluaran terbanyak di sini. Oke, berarti saya tekan itu ya. Pemasukan ditambah, pengeluaran ditekan. Sisanya bisa buat investasi, ngembangin bisnis lebih gede ya, beli emas batangan dan sebagainya. Oke? Nyatet ini sangat penting, terutama bagi Anda yang kepengen punya sesuatu. Impian-impian itu bisa kita beli nantinya dengan Anda memiliki kedisiplinan. Kalau Anda nggak bisa ngisiin uang, ya Anda hanya akan bisa bermimpi aja untuk membeli barang-barang yang Anda kepengen gitu. Misalkan Anda kepengen rumah, gitu ya, maka Anda anggarkan berapa, gitu ya. Anda bisa tabung sendiri atau Anda bisa buat rekening lagi untuk menampung uang-uang itu. Gitu. Jadi misalkan ada sisa 200.000 di bisnis Anda, oke. Masukkan tabungan itu nggak boleh diudik-udik gitu ya. Kalau nggak urgent banget, kalau nggak darurat sekali itu jangan diudik-udik gitu. Kasihan gitu. Nanti itu ini namanya dream money, itu uang untuk beli mimpi. Nah itu ya, jadi prinsipnya itu. Atau Anda bisa download aplikasi-aplikasi, itu ada banyak di Play Store ya. Saya juga pakai itu, ini nggak ada endorse, nggak ada apapun ya. Namanya itu catatan keuangan gitu, judulnya itu catatan keuangan. Apa nama aplikasinya? Catatan keuangan. Warnanya itu abu-abu gitu, warnanya abu-abu kayak gambar dompet warna abu-abu nih. Jadi kayak gitu, catatan keuangan. Anda bisa download itu lumayan oke. Jadi saya pakai itu bisa nyatet pemasukan saya berapa, pengeluaran berapa. Lalu di akhir bulan itu kayak keluar rinciannya. Oh ternyata kamu itu paling banyak itu habisnya di sini gitu ya. Dan itu kita bisa buat kategori. Jadi saya juga buat itu seperti gaji karyawan ada berapa, terus pemasukan dari bisnis A berapa, bisnis B berapa. Terus pengeluaran itu bisa kita rinciin, pengeluaran apa jalan-jalan, pengeluaran apa itu bisa kita rinciin semua. Gitu. Jadi kita bisa ngerti benar-benar peta keuangan kita, peta keuangan Anda ya. Ketika Anda ingin sesuatu yang gede, Anda kepingin punya tujuan nih, diri ini punya tujuan, tapi ketika Anda nggak tahu petanya, Anda akan kebingungan. Begitu juga dengan keuangan diri Anda harus tahu petanya. Mana yang harus ditekan, mana yang harus digenjot omsetnya, mana yang harus benar-benar kita fokus di situ, mana bisnis yang paling menghasilkan. Nah, kita harus tahu itu. Oke? Jadi, apa yang saya sampaikan di video ini adalah pengalaman saya dahulu yang boncos terus, yang saya nggak ngerti uang saya itu kemana ya. Jadi selain uangnya juga nggak berkah dulu itu tahun 2011 sampai 2015,
saya main banyak multi level, banyak MLM, dan saya merasa itu nggak berkah uangnya dan habis, sisa nggak tersisa, udah selesai ya. Setelah itu akhirnya saya nggak mainan itu lagi, terus akhirnya saya istilahnya mencoba untuk ngatur keuangan ya. Memang hasilnya nggak sebesar yang nggak berkah itu, tapi bagi saya itu sudah very good, nggak apa-apa. Uang saya yang penting lebih awet, itu kan kuncinya di situ ya. Uang yang berkah, kalau Anda dapetin dari uang yang halal, itu lebih awet. Siapa yang mengalami, Anda bisa tuliskan di komentar ya. Uang yang Anda dapat halal, ya, walaupun itu kecil, tapi itu akan cukup aja. Itulah keistimewanya Allah Subhanahu Wa Taala ya. Allah udah ngasih, nih bro, nih ayang, nih kamu tak kasih rezeki seperti ini sekian ya, dan ini awet gitu. Padahal itu kecil loh, gila. Padahal itu kecil daripada uang yang aku dapat di tahun-tahun sebelumnya itu gitu. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala mengerti dan adil gitu ya, bahwa ini loh rezekimu, dan rezeki yang halal itu pasti berkah dan insya Allah pasti cukup gitu ya, pasti cukup, asalkan Anda nggak macam-macam gitu, pasti cukup uang itu untuk menghidupi Anda dan keluarga. Ini adalah pengalaman saya pribadi. Nice, selamat mengatur keuangan Anda. Saya doakan semoga Anda terus berkelimpahan dan selalu dalam kondisi bahagia dan selalu sehat. Have a nice day, good luck, salam laris manis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.